Langit Seoul mendung ketika Kim Mi-ru terakhir kali menatap jendelanya yang besar di apartemen mewah lantai 20. Layar-layar elektronik di luar masih menampilkan wajahnya dengan senyum yang dipaksa, diapit oleh logo merek ternama dan cuplikan variety show yang entah sudah keberapa kali menampilkan tawa palsunya. Yang sudah subscribe dan like saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang berlimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video. Kim Mi-ru lagi-lagi jadi trending karena sikap dinginnya di red carpet. Netizen curiga ada hubungan spesial antara Kim Mi-ru dan aktor senior itu. Streamer nomor 1 tapi tidak pernah benar-benar tertawa. Komentar-komentar itu memenuhi layar ponselnya, bahkan saat ia sudah di dalam pesawat, menyembunyikan wajah di balik masker, kacamata hitam, dan hoodie abu-abu polos. Hanya satu orang yang tahu tujuannya, dirinya sendiri. Dia tak peduli dengan penerbangan kelas 1, tak peduli dengan tawaran endorse yang tertunda. Yang ia bawa hanyalah koper kecil, kamera mirrorless favoritnya, dan buku catatan yang mulai usang. Tujuan? Jawa, Indonesia. Desa kecil yang bahkan tidak muncul di aplikasi peta populer, direkomendasikan oleh seorang teman sesama selebriti yang dulu sempat menghilang dari dunia hiburan selama setahun. Di sana, kamu bisa diam tanpa diminta bicara. Bisa bernapas tanpa dikejar. Itulah kata temannya dulu. Pesawat transit. Mobil disewa. Jalan berliku. Sinyal mulai menghilang. Akhirnya, setelah 18 jam perjalanan, Mi-ru turun dari mobil di depan sebuah jalan setapak, yang dikelilingi sawah hijau sejauh mata memandang. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tersiram hujan. Udara segar itu menusuk paru-parunya. Bukan karena dingin, tapi karena betapa asingnya rasanya. Lega. Desa itu sederhana. Rumah-rumah kayu dan bambu. Anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, suara ayam, dan sesekali derit sepeda tua. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang peduli dia siapa. Mi-ru menyewa rumah kecil di pinggir desa. Bangunan kayu tua dengan teras sempit dan pohon mangga di depannya. Di dalamnya hanya ada satu tempat tidur, meja kecil, dan lampu gantung dari botol plastik daur ulang. Malam itu, dia duduk di teras, menyalakan kameranya, dan mulai berbicara, bukan untuk siapa-siapa. Hanya untuk dirinya sendiri. Annyeong. Ini Kim Mi-ru. Atau mungkin bukan. Ia tertawa pelan. Aku tidak tahu. Tapi hari ini, aku tidak harus menjadi siapa-siapa. Hari ini, aku hanya ingin diam. Dia menatap langit malam Jawa yang gelap tapi jujur. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum tanpa kamera harus menangkapnya. Pagi di desa itu datang tanpa alarm, tanpa notifikasi, tanpa jadwal wawancara. Yang membangunkan Kim Mi-ru bukan dering ponsel, melainkan suara ayam bersahutan, gemericik air, dan tok, tok, krak. Suara palu. Berseling dengan desiran serutan kayu yang ritmis dan menghipnotis, datang dari arah belakang rumah sewaannya. Rasa ingin tahu menarik langkah Mi-ru keluar. Ia berjalan pelan menyusuri gang kecil yang dibatasi pagar hidup dari semak dan tanaman obat. Aroma kayu basah dan debu halus menguar ke udara. Di sudut itu, ia melihatnya. Seorang pemuda dengan kulit coklat terpanggang matahari, mengenakan kaos pudar dan celana lusuh, duduk bersila di atas tikar anyaman. Di hadapannya, kayu-kayu gelondongan kecil sedang dibentuk perlahan menjadi sesuatu yang tampak seperti ukiran wayang kecil dan gantungan kunci. Palu kayu menari di tangannya. Serutan kayu beterbangan tiap kali pisau kecilnya bergerak. Wajahnya fokus, tapi tenang. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ambisi. Hanya ketekunan yang membentuk keindahan dari sesuatu yang sederhana. Mi-ru terpaku di balik pohon. Bukan karena dia tampan dalam arti poster drama, tapi karena aura damai yang memancar dari setiap geraknya. Seolah dunia di sekelilingnya tak ada, seolah waktu tidak pernah mendesak. Hingga tiba-tiba, loh, Mbak, nyari siapa? Suara itu mengejutkan Mi-ru. Ia sedikit tersentak, tubuhnya spontan mundur setengah langkah. Pemuda itu menoleh. Tatapan matanya tajam, tapi tidak menghakimi. Justru ada sedikit rasa ingin tahu di sana. Seperti seseorang yang baru menyadari ada burung asing bertengger di pagar rumahnya. Mi-ru gugup. Bahasa Indonesianya terlintas acak di kepala. Ah, aku, cuma, jalan-jalan, katanya, tersenyum kaku. Ismail berdiri pelan,
menghapus keringat dari keningnya. Oh, baru ya? Kemarin katanya ada orang Korea pindah ke rumah Bu Sarmi. Berarti jenengan, ya? Miru hanya mengangguk, senyum makin kikuk. Ismail tersenyum. Senyum yang bukan dibuat-buat, bukan untuk menarik perhatian, bukan untuk disukai siapapun. Tapi senyum karena memang dia ramah. Namaku Ismail, katanya, mengulurkan tangan. Kalau butuh apa-apa, bisa cari saya di sini aja. Miru menjabat tangannya dengan hati-hati, merasakan kasar kulit yang sudah terbiasa kerja keras. Saya, Kim Miru. Kim Miru. Ia mengulang dengan pelafalan pelan. Nama bagus. Lalu Ismail kembali duduk, seolah tak ada yang berubah. Tapi bagi Miru, dunia seperti bergeser 1 sentimeter. Ia melangkah pergi dengan hati yang tidak tahu kenapa terasa ringan. Suara palu masih berdentang saat ia berbalik. Kali ini, bunyinya seperti denting pertama dari sebuah melodi yang asing, tapi menjanjikan. Hari itu matahari tidak terlalu terik. Awan tipis menggantung di langit, dan angin desa membawa aroma wangi tanah yang baru disiram hujan malam tadi. Miru berdiri di dapur kecil rumah sewanya, memegang 2 bungkus nasi pecel yang baru saja ia beli dari warung dekat musola. Ia ragu-ragu sebentar, lalu memantapkan langkah ke arah tempat Ismail biasa bekerja. Ismail masih duduk di tempat kemarin, serius mengukir sepotong kayu jati menjadi semacam wadah kecil berbentuk bunga teratai. Ada sesuatu tentang ketenangan wajahnya yang membuat Miru merasa ingin mendekat. Bukan untuk alasan besar, hanya karena itu terasa benar. Mas Ismail. Ismail menoleh dan tersenyum kecil, meletakkan ukiran dan palunya. Saya, beli 2 nasi pecel. Kalau Mas belum makan, mau bareng? Ucap Miru dengan bahasa Indonesia yang pelan tapi jelas. Ismail tertawa ringan. Wah, rejeki ndak kemana. Mau sekali, Mbak Miru. Terima kasih. Mereka duduk di atas tikar, berhadapan, dengan nasi dibungkus daun pisang di tengah. Tak ada meja, tak ada kursi. Hanya udara sejuk, suara jangkrik, dan sesekali angin yang mengayun daun kelapa di atas kepala. Miru memperhatikan Ismail makan dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak malu-malu, tidak sok tahu. Semua geraknya sederhana. Ia bukan orang yang suka bicara banyak, tapi ketika ditanya, jawabannya seperti air jernih yang turun dari pegunungan. Apa Mas Ismail memang suka mengukir sejak kecil? Tanya Miru setelah beberapa suapan. Ismail mengangguk. Dulu, almarhum bapak tukang kayu. Saya suka lihat beliau bikin kursi, meja. Lama-lama diajarin. Tapi saya lebih suka bikin barang kecil. Yang lebih pribadi. Seperti kotak ini. Miru menunjuk ukiran bunga teratai tadi. Ismail tersenyum. Iya. Buat naro cincin. Atau mimpi. Miru tertawa pelan. Menyimpan mimpi di kotak kayu. Romantis juga. Ismail menoleh padanya. Tatapan itu jujur dan hangat. Kadang, yang kecil itu yang paling kita simpan rapat-rapat. Suasana jadi hening sejenak. Bukan canggung. Tapi semacam tenang yang menyelimuti. Kamu dulu kuliah apa? Tanya Ismail, memecah keheningan. Miru terdiam sebentar, menimbang-nimbang. Seni pertunjukan. Tapi habis itu langsung masuk dunia entertainment. Variety show, drama, iklan, lalu streaming. Lama-lama capek. Karena semua harus sempurna. Harus disukai. Harus diatur. Ismail mengangguk perlahan. Pekerjaan yang terlihat gampang, belum tentu ringan dijalani. Miru memandangnya heran. Mas Ismail sering baca buku ya? Ismail tertawa. Saya nggak kuliah. Tapi kalau ketemu buku bekas waktu traveling, saya suka beli. Saya bawa pulang. Saya suka baca pelan-pelan, sampai halamannya lecek. Traveling. Mata Miru berbinar. Ismail mengangguk. Kadang saya jalan ke tempat-tempat yang sepi. Pantai, gunung, sawah. Ngelihat yang sunyi, rasanya kayak ngobrol sama diri sendiri. Obrolan mereka mengalir seperti aliran air kecil di tengah batu. Perlahan, tapi pasti. Dari kayu ke mimpi. Dari pekerjaan ke ketenangan. Miru merasa seperti menemukan celah kecil di dunia. Tempat di mana seseorang tidak menilainya, tidak membentuknya,
tidak menuntut apapun darinya. Dan ketika makan siang usai, Miru sadar, dia tak ingin percakapan ini selesai begitu saja. Dia ingin mengenal pria itu lebih jauh. Pria dengan tangan kasar dan pikiran yang lembut seperti ukirannya. Malam turun pelan di desa itu. Tidak ada gedung tinggi yang menelan langit. Tidak ada sorotan lampu dari studio. Tidak ada suara fans yang berteriak-teriak. Hanya jangkrik, angin, dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Di kamar kecil bercat hijau pucat itu, Miru duduk bersila di atas ranjang kayu, memeluk lututnya. Di depannya, kamera kecilnya menyala, bukan untuk siaran langsung, tapi untuk merekam dirinya sendiri. Seperti jurnal diam yang tidak pernah ia publikasikan. Ia menatap lensa, lalu tersenyum kecil. "Annyeong, ini bukan untuk kalian," katanya dalam bahasa Korea. "Ini cuma untuk aku, 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kalau aku lupa, apa rasanya tenang?" Ia memutar kamera, merekam dari jendela, gelapnya halaman belakang, samar suara serutan kayu dari kejauhan. Ismail masih bekerja. Ia selalu bekerja hingga malam, dengan hanya lampu gantung kecil sebagai penerang. Miru menatap layar. Dia aneh, tapi bukan dalam cara yang buruk. Dia tidak pernah tanya aku siapa. Dia tidak peduli aku punya jutaan followers. Dia cuma bicara. Kamera ia matikan. Tapi ponsel tetap di tangannya. Saat iseng membuka aplikasi streamingnya, ia dikejutkan dengan banyak komentar di postingan terakhirnya. Sebuah video samar tentang pemandangan desa, sawah, dan suara alat tukang kayu dari kejauhan. Video yang ia unggah beberapa hari lalu tanpa niat. "Unie, siapa itu?" Suara cowoknya bikin penasaran. Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. "Kamu kelihatan beda. Lebih bahagia. Jatuh cinta ya? Kita semua tahu kamu lagi disembunyikan dari dunia." Miru menggulir komentar-komentar itu satu persatu. Luh! Mereka menangkap sesuatu yang bahkan belum berani ia akui pada dirinya sendiri. Ia menatap wajahnya di kamera depan. Tidak ada makeup, tidak ada filter. Tapi matanya berbinar. "Tenar," ia bergumam pelan, "adalah tentang dikenal banyak orang." Ia menatap keluar jendela lagi. "Damai, mungkin cuma butuh satu orang yang benar-benar melihatmu." Malam itu, sebelum tidur, Miru membuka kembali video pendek yang diam-diam ia rekam waktu Ismail membicarakan mimpinya menyimpan hal kecil di dalam kotak kayu. Wajahnya tampak biasa saja, tapi suaranya membuat hati terasa penuh. Miru tersenyum, lalu meletakkan ponselnya di samping bantal. Untuk pertama kalinya, ia tak ingin menutup malam dengan melihat jumlah follower. Ia hanya ingin mendengar suara kayu diserut dari kejauhan. Suara yang kini terasa seperti lagu pengantar tidur yang paling jujur. Langit sore berubah keemasan saat matahari bersandar pada ujung sawah. Miru duduk di atas batang pohon besar yang tumbang tak jauh dari bengkel kayu Ismail. Ia menggoyangkan kakinya pelan, memperhatikan Ismail yang baru saja selesai membersihkan serutan kayu. "Capek, Mas?" tanyanya pelan. Ismail menggeleng. "Capeknya badan gak apa-apa. Yang bahaya capeknya hati." Ia lalu tertawa kecil, seolah tahu itu terlalu puitis. Miru tersenyum, lalu diam sebentar. Mas Ismail selalu terlihat tenang. "Tapi, aku penasaran. Apa memang dari dulu begitu?" Ismail menatap langit sebentar, lalu menjawab dengan nada yang lebih datar. "Enggak juga. Saya cuma belajar nerima." Miru menunggu. Tidak memaksa. Tapi Ismail seperti sudah siap untuk cerita. Mungkin karena ia tahu, Miru akan mendengarkan. Bukan untuk menilai. "Bapak meninggal waktu saya SMP. Ibu nyusul 2 tahun kemudian. Sejak itu ya, saya kerja apa aja. Jadi kuli bangunan, bantu pasar, sampai akhirnya balik ke kayu." "Aku ikut sedih dengarnya," kata Miru lirih. Ismail mengangkat bahu. "Kalau dulu saya marah. Kenapa hidup nggak adil? Tapi lama-lama saya sadar, nggak semua hal bisa kita protes. Kadang, kita cuma bisa jalan terus." Hening sejenak. Angin lewat membawa suara daun bergesekan. Miru menunduk. "Kali ini, gilirannya. Aku juga punya luka. Tapi orang gak lihat. Mereka pikir hidupku sempurna. Fans banyak, uang cukup, kemana-mana dilayani. Tapi capek.
Semua harus kelihatan bahagia. Kalau sedih, harus disembunyikan. Karena sedih itu nggak menjual. Ismail menoleh padanya. Wajahnya serius. Makanya kamu kesini. Miru mengangguk. Aku mau tahu, masih ada nggak dunia yang jujur? Yang nggak semua dinilai dari angka. Ismail menatap ke depan, pada hamparan sawah yang mulai gelap. Di sini, hidup itu soal cukup. Bukan soal lebih. Mungkin itu yang bikin beda. Mereka duduk dalam diam lagi. Tapi bukan diam yang canggung. Diam yang dalam. Diam yang saling menerima. Miru memandang Ismail. Lelaki itu bukan orang yang banyak bicara. Tapi setiap katanya punya bobot. Dan luka yang ia simpan, bukannya membuatnya pahit, malah membuatnya bijak. Aku senang bisa ngobrol kayak gini, kata Miru pelan. Ismail tersenyum. Aku juga. Mungkin, kita beda dunia. Tapi sama-sama pernah jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, Miru merasa dilihat sebagai manusia. Bukan sebagai selebriti. Bukan sebagai sosok di layar. Hanya, sebagai Miru. Yang juga pernah luka. Yang sedang belajar tenang. Hari itu langit cerah. Angin semilir membawa harum daun basah dan tanah yang baru disiram embun. Miru berdiri di depan bengkel kayu dengan ransel kecil di punggung. Sandalnya sedikit berdebu. Rambutnya dikepang dua. Sederhana, tapi manis. Ia menatap Ismail yang sedang mengunci pintu kayu. Kita kemana, Mas? Tanyanya dengan semangat. Ismail tersenyum, menyipitkan mata menatap matahari pagi. Tempat yang nggak banyak orang tahu. Tapi indah. Kamu siap jalan kaki? Miru mengangguk mantap. Aku pernah jalan 5 jam di pegunungan Nepal. Tapi pakai sepatu hiking, sih. Sekarang cukup sandal dan niat, kata Ismail sambil tertawa. Mereka menyusuri jalan tanah yang dipenuhi semak kecil dan ilalang tinggi. Ismail berjalan lebih dulu. Sesekali memotong ranting yang menghalangi jalan dengan parang kecilnya. Miru di belakangnya. Sesekali tertawa sendiri saat sandal jepitnya nyangkut lumpur. Di tengah perjalanan, mereka melewati sungai kecil. Miru terpeleset batu licin dan tercebur hingga setengah badan. Ismail spontan menarik tangannya. Aku bilang juga hati-hati, katanya sambil tertawa. Aku nggak nyangka kamu kuat juga. Balas Miru sambil menahan tawa dan menggigil. Mereka duduk sebentar di bawah pohon rindang, membiarkan pakaian mengering oleh angin. Ismail membuka bekal sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal mentah. Miru memakan dengan lahap, meski kepedasan sampai berkaca-kaca. Pedas, ya? Tanya Ismail. Miru mengangguk cepat. Tapi enak banget. Setelah 2 jam berjalan, mereka sampai di atas tebing kecil yang menghadap air terjun tersembunyi. Airnya jatuh dari tebing batu lumut, membentuk kolam hijau jernih di bawah. Tempat itu sepi, hanya suara alam yang berbicara. Tempat ini, luar biasa, bisik Miru, nyaris tak percaya. Ismail duduk di batu besar. Saya sering kesini kalau lagi bingung atau capek. Di sini, semua masalah kayak mengecil. Mereka duduk berdua, kaki menggantung dari batu tebing. Angin menyapu wajah mereka. Tak banyak bicara, tapi hati terasa penuh. Miru mencuri pandang pada Ismail. Senyumnya masih sederhana, tatapannya masih jernih. Tapi sekarang, di matanya ada sesuatu yang hangat. Sesuatu yang perlahan merambat masuk ke dalam dirinya. Sore itu, saat mereka turun kembali, hujan rintik turun tanpa peringatan. Mereka berlari kecil, saling memayungi dengan jaket seadanya. Tertawa. Bahagia. Dan dalam langkah-langkah itu, Miru tahu, ini bukan hanya perjalanan ke air terjun tersembunyi, tapi perjalanan kecil menuju seseorang yang diam-diam mulai ia cintai. Matahari baru saja naik ketika suara notifikasi dari ponsel Miru tak berhenti berdentang. Ia mengangkatnya dengan malas. Biasanya ia mematikan semua notifikasi. Tapi hari itu, lupa. Puluhan pesan masuk. Ribuan komentar membanjiri akun pribadinya. Tag namanya mulai ramai. Dan di tengah semuanya, sebuah gambar terpampang jelas. Ia dan Ismail, tertawa di bawah hujan, berbagi jaket satu sama lain. Wajah Miru pucat seketika. Bagaimana bisa? Bisiknya.
Ia segera membuka aplikasi kamera. Dadanya sesak. Salah satu video dari perjalanannya, rupanya tidak sengaja terunggah ke saluran streaming pribadinya yang masih terhubung otomatis. Dalam hitungan jam, dunia tahu. Ismail menemukan Miru duduk di bangku bambu depan rumah. Menunduk, wajahnya menegang. Ada apa? Tanyanya. Miru tak menjawab langsung. Ia hanya menyodorkan ponsel ke Ismail. Ismail membaca pelan. Beberapa komentar berbahasa Korea. Beberapa berbahasa Inggris. Sebagian bertanya siapa pria primitif itu. Sebagian memuji ketulusan ekspresi mereka. Sebagian mencibir. Maaf, Mas, kata Miru pelan. Aku nggak sengaja. Tapi, ini udah terlanjur. Ismail tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Miru. Tidak menyalahkan. Tidak juga memberi saran. Hanya menemani dalam diam. Sore harinya, mobil hitam berhenti di ujung jalan tanah. Seorang wanita berpenampilan rapi turun, manajer Miru. Wajahnya tegas, sedikit panik, dan langsung berjalan cepat ke arah mereka. Kamu gila? Kamu tahu apa yang terjadi di Seoul? Semua brand minta penjelasan. Agensi mulai panik. Kamu trending, Miru. Karena ini. Miru berdiri, matanya tak berkedip. Beritanya sudah sampai ke TV. Semuanya. Mereka bilang kamu kabur. Ada yang bilang kamu sedang syuting rahasia. Ada yang bilang kamu kena skandal cinta dengan tukang kayu Indonesia. Miru terdiam. Lalu pelan menjawab, kalaupun iya, kenapa harus disebut skandal? Manajernya menghela napas. Dengar, kamu harus pulang. Ini bisa jadi bencana. Atau kamu mau kariermu selesai. Malam itu, Miru duduk sendirian di dekat bengkel kayu. Sementara Ismail menyalakan lampu minyak. Mereka tak banyak bicara. Tapi Miru akhirnya berkata, lirih. Mas, kalau kamu aku tinggalkan, kamu marah. Ismail menggeleng pelan. Enggak, karena kamu nggak pernah jadi milik saya. Miru menahan napas. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kalau aku tinggal di sini, semuanya bisa hilang. Ismail memandangnya. Kadang yang hilang bukan hal yang penting. Tapi yang kita jaga, itu yang menentu. Malam makin larut. Dilema membungkus hati Miru seperti kabut dingin. Kembali ke Gemerlap yang penuh aturan, atau tetap di desa yang sunyi, tapi jujur? Dan untuk pertama kalinya, pilihan hidup tidak ditentukan oleh naskah, kontrak, atau agenda. Tapi oleh suara hatinya sendiri. Malam itu panjang. Lebih sunyi dari biasanya. Miru duduk sendirian di kamar kecil yang dipinjamkannya di rumah Bu Nur. Jendela terbuka, dan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian batin yang menggema. Ia menatap keluar, ke arah desa yang mulai ia cintai. Air matanya belum kering sejak sore tadi. Setiap pesan dari manajernya, setiap panggilan tak terjawab dari stasiun televisi, setiap komentar netizen semua berputar di benaknya. Namun yang lebih mengganggu bukan itu. Yang membuat dadanya berat adalah membayangkan Ismail sendirian. Pagi datang tanpa paksaan. Burung-burung berkicau seperti biasa. Kabut menyentuh daun-daun di halaman. Tapi pagi itu berbeda. Ada keteguhan dalam langkah Miru ketika ia berjalan menuju bengkel kayu Ismail. Ismail sedang meraut sebatang kayu jati muda. Matanya terangkat ketika mendengar langkah Miru. Miru berhenti di depan pintu. Menatap Ismail, lalu tersenyum kecil. Aku nggak jadi pulang. Ismail terdiam, tangannya berhenti. Tapi tak ada kejutan di matanya. Hanya kelegaan yang terselip di sela napasnya. Yakin? Tanyanya pelan. Miru mengangguk. Aku lelah hidup di antara sorotan dan kebohongan. Di sini, aku bisa jadi diri sendiri. Bisa bernapas. Ismail menatapnya dalam. Tak berkata apa-apa. Tapi matanya berbicara. Hari-hari selanjutnya, mereka mulai membangun sesuatu. Bukan hanya hubungan, tapi kehidupan. Miru menggunakan kemampuannya di media sosial dan jaringan lamanya secara selektif. Ia mengambil foto-foto Ismail saat bekerja, mengemas kisahnya dalam narasi kejujuran dan kearifan lokal. Lama-lama, akun kecil yang ia buat bersama Ismail mulai dikenal.
Bukan karena sensasi, tapi karena keaslian. Pesanan datang dari luar negeri, kerajinan tangan, ukiran kayu, dan bahkan permintaan kolaborasi pameran budaya. Ismail sempat kaget. Tapi Miru hanya tersenyum dan berkata, "Sekarang dunia melihatmu, Mas. Bukan karena aku, tapi karena kamu memang pantas dilihat." Di satu sore yang sunyi, mereka duduk di beranda. Langit berwarna jingga. Angin lembut mengelus wajah. "Kamu yakin gak akan menyesal?" tanya Ismail tiba-tiba. Miru menoleh, menatap wajah lelaki itu, yang sederhana, tapi memberinya tempat pulang. "Kalau aku menyesal," jawab Miru pelan, "mungkin hanya karena aku gak menemukanmu lebih awal." Dan di sore itu, tanpa perayaan besar, tanpa lampu sorot atau tepuk tangan, keputusan telah terucap. Sebuah langkah baru, yang dipilih dengan hati dan bukan ambisi. Langit sore itu berwarna biru keemasan. Angin sejuk berembus lembut melewati hamparan sawah yang baru selesai dipanen. Butiran padi masih menguning di kejauhan, aroma tanah basah menyelimuti udara. Ismail menggenggam sesuatu kecil di dalam saku bajunya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena gugup semata, tapi karena betapa berharganya momen yang akan ia jalani. "Kesini," katanya pelan. Miru menuruti. Mereka berjalan menyusuri pematang sawah, di mana suara burung dan desir angin menjadi musik yang mengiringi langkah mereka. Ismail mengenakan kemeja putih yang disetrika dengan hati-hati. Miru mengenakan blus sederhana berwarna biru muda, tidak glamor, tapi senyumnya mengalahkan semua lampu panggung. Mereka berhenti di tengah, di sebuah gubuk kecil yang sering mereka datangi sekadar untuk makan siang atau berbincang. Tapi kali ini, ada tikar pandan, termos teh, dan 2 gelas bambu yang sudah disiapkan oleh Ismail. "Ada apa ini?" tanya Miru sambil tersenyum heran. Ismail menarik napas. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah cincin kayu dipoles halus, dengan ukiran kecil berbentuk daun padi yang melingkar. "Aku nggak punya berlian," katanya pelan. "Tapi ini, aku ukir dari kayu warisan bapakku. Aku pengen kamu jadi teman hidupku. Mau hidup bareng? Di sini aja, sederhana tapi saling jaga." Miru terdiam. Air matanya menetes, tapi senyum di wajahnya begitu terang. "Cincinnya cantik banget," bisiknya. "Dan, iya, aku mau." Di tengah hamparan hijau dan senyap alam, mereka saling menyematkan cincin kayu di jari manis masing-masing. Tidak ada saksi selain langit, angin, dan tanah tempat mereka berpijak. Tapi momen itu jauh lebih sakral dari pesta megah manapun. Mereka saling menatap. Tak ada kata-kata lagi. Hanya janji dalam hati, bahwa hidup ini tak perlu rumit asal dijalani bersama. Pernikahan mereka tidak masuk headline. Tidak ada reporter, tidak ada drone yang melayang di langit. Tapi ada ayam-ayam yang berkokok semangat, ibu-ibu yang menabur bunga dari kebun sendiri, dan anak-anak yang berlarian sambil membawa daun pisang. Miru mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit oleh Bu Nur, tetangga yang dulu menyambutnya saat pertama datang. Rambutnya disanggul kecil, dihias melati segar dari pekarangan. Ismail mengenakan baju lurik dan blangkon. Ia tampak gugup, sangat gugup, tapi juga sangat bahagia. Upacara dilakukan di bawah pohon jati tua, saksi bisu banyak percakapan mereka. Seorang Pak Kiai desa memimpin dengan tenang. Kata-katanya mengalir lembut, mengikat janji 2 insan yang datang dari 2 dunia berbeda. Saat ijab kabul terucap, langit serasa lebih biru dari biasanya. Setelah hari itu, hidup tak berubah drastis, tapi hati mereka sudah tak sama lagi. Mereka tinggal di rumah kecil di ujung jalan tanah, yang bahkan Google Maps pun belum bisa menjangkaunya. Rumah itu dibangun sendiri oleh Ismail dari kayu yang ia rawat dan pilih satu persatu. Miru menamai rumah itu, rumah tanpa nama, karena katanya, kalau terlalu diberi nama, nanti malah jadi tempat wisata. Di dalam rumah itu, ada dapur kecil yang selalu wangi teh jahe. Ada meja panjang tempat Ismail memahat dan Miru menyunting foto-foto kerajinan mereka. Ada rak buku berisi novel Korea dan buku filsafat Jawa. Dan ada seekor kucing gemuk bernama Oppa, yang tiba-tiba muncul dan menolak pergi sejak malam pertama mereka tinggal bersama. Miru kadang masih dapat email dari agensinya. Tawaran drama baru, undangan ke variety show.
Tapi ia lebih memilih mengambil kamera kecilnya dan membuat vlog dengan judul How to Make Life from Wood and Love Too. Channel mereka tidak viral, tapi ramai. Penuh komentar hangat dari orang-orang yang mulai merasa lelah juga dengan kejar-kejaran dunia. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda sambil menatap kunang-kunang, Ismail bertanya sambil menyandarkan kepalanya di pundak Miru. Kalau waktu bisa diputar balik, kamu masih akan datang ke desa ini? Miru tertawa kecil. Kalau waktu diputar balik, katanya, aku akan datang lebih cepat. Supaya bisa lebih lama bareng kamu dan opa yang menyebalkan itu. Dari jauh, si kucing menjawab dengan meong malas seolah menyetujui. Dari Seoul yang gemerlap hingga Jawa yang sunyi, Miru menemukan rumah bukan pada tempat, tapi pada hati. Dan rumah itu, tak butuh nama untuk terasa penuh.